Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Hasim, saya dari kelas 3 YF3. Jadi di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah sistem operasi, yaitu tugas menjelaskan generasi sistem operasi yang kelima. Langsung saja, tugas ini saya paparkan dalam bentuk PowerPoint. Langsung saja, yang pertama, pengertian sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak terpenting yang berjalan di komputer. Sistem operasi mengelola memori dan proses komputer, serta semua perangkat lunak dan perangkat kerasnya. Sistem operasi juga memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan komputer tanpa mengetahui bagaimana berbicara bahasa komputer. Tanpa sistem operasi, komputer tidak berguna. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang juga merupakan sistem yang mengatur sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. Operatif sistem atau sistem operasi bertugas mengatur, mengendalikan perangkat keras, dan memberikan kemudahan untuk memakai dalam penggunaan komputer. Sistem operasi mempunyai penjadwalan yang sistematis, mencakup perhitungan, penggunaan memori, pemrosesan data, dan penyimpanan memori dari sumber daya lainnya. Windows dan macOS adalah sebuah sistem operasi yang menyediakan antarmuka grafik dengan icon untuk memungkinkan pengguna mengakses banyak file dan aplikasi secara bersamaan. Jadi, meskipun sistem operasi itu sendiri adalah sebuah program atau perangkat lunak, ia memungkinkan pengguna untuk menjalankan program atau aplikasi lainnya pada sistem. Kita dapat menyatakan bahwa sistem operasi bekerja di belakang layar untuk menjalankan komputer milik kita. Untuk fungsi-fungsi perangkat keras sebagai masukan dan keluaran serta alokasi memori, sistem operasi bertindak sebagai pelantara antara program aplikasi dan perangkat keras. Meskipun kode aplikasinya biasanya dieksekusi langsung oleh perangkat keras dan seringkali akan menghubungi OS atau terputus oleh itu. Sistem operasi yang ditemukan pada hampir semua perangkat yang berisi komputer, dari ponsel dan konsol permainan, video untuk superkomputer dan server web. Selanjutnya, jenis sistem operasi. Jenis sistem operasi dan contohnya. Ya, menyadur laman INIT, adapun jenis yang termasuk dalam sistem operasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem operasi standalone. Sistem operasi standalone adalah sistem operasi dengan fitur tertentu yang bisa digunakan untuk single atau multi-user. Sistem operasi standalone merupakan sistem yang berdiri sendiri pada komputer desktop atau perangkat portable lainnya. Contoh sistem operasi, Microsoft Windows. Microsoft Windows merupakan salah satu jenis sistem operasi yang digunakan pada komputer di seluruh dunia. Sistem operasi ini dibuat oleh Microsoft. Selanjutnya Linux. Sistem operasi Linux ini dibuat oleh programmer asal Finlandia bernama Linus Torvalds. Linux telah populer di kalangan programmer dan server perusahaan. Selanjutnya, macOS. Sistem operasi macOS ini dikembangkan oleh Apple. Semua komputer dan desktop Apple adalah Macintosh dilengkapi dengan macOS versi terbaru yang sebelumnya dikenal sebagai sistem macOS S. Selanjutnya, proses sistem operasi. Proses adalah unit kerja terkecil yang secara individu mempunyai sumber daya yang dijadwalkan oleh sistem operasi.
Untuk kegiatan proses, sistem operasi berperan untuk mengelola segala proses pada sistem dan mengalokasikan sumber daya ke proses tertentu. Berbagai proses berjalan secara bersamaan, di mana setiap proses mendapatkan bagian-bagian memori dan kendali tersendiri atau peran SO. Sehingga setiap proses atau program memiliki dua prinsip di bawah ini. Yang pertama, independen. Independen adalah program-program tersebut yang berdiri sendiri, tidak saling tergantung dan terpisah. One program at any instance adalah hanya satu proses yang dilayani oleh pemproses pada suatu waktu. Pembuatan proses suatu proses dapat membuat beberapa proses baru. Memulai sistem pemanggilan pembuatan proses selama jalur eksekusi. Pembuatan proses dinamakan induk proses, sebagaimana proses baru disebut anak dari proses tersebut. Tiap proses baru tersebut dapat membuat proses lainnya, membentuk suatu pohon proses. Dapat dilihat pada gambar 2.7. Secara umum, suatu proses akan memerlukan sumber tertentu, waktu CPU, memori, berkas, perangkat lunak, perangkat input dan output untuk menyediakan tugasnya. Ketika suatu proses membuat sebuah subproses, sehingga subproses dapat mampu untuk memperoleh sumbernya secara langsung dari sistem operasi. Induk mungkin harus membatasi sumber di antara anaknya, atau induk dapat berbagai sebagian sumber seperti memori berkas. Di antara beberapa dari anaknya, membatasi suatu waktu proses menjadi subset dari sumber daya induknya, mencegah proses apapun dari pengisian sistem yang terlalu banyak dengan menciptakan terlalu banyak subproses. Sebagai tambahan pada berbagai sumber fisik dan logis, bahwa suatu proses diperoleh ketika telah dibuat. Data pemula atau masukan dapat turut lewat oleh induk proses sampai anak proses. Sebagai contoh, anggap suatu proses dan fungsinya untuk menunjukkan status sebuah berkas. Katakan F1 pada layar terminal, ketika dibuat akan menjadi sebagai sebuah masukan dari proses induknya. Nama dari berkas F1 dan akan mengeksekusi penggunaan kumpulan data tersebut untuk memperoleh informasi yang diinginkan. Proses tersebut juga mendapat nama dari perangkat luar. Sebagai sistem operasi melewati sumber-sumber ke anak proses. Pada sistem tersebut, proses baru bisa mendapatkan dua berkas terbuka yang baru. Kemudian layanan sistem operasi. Yang pertama, pembuatan program. Yang kedua, eksekusi program. Yang ketiga, mengakses perangkat input dan output. Selanjutnya, pengaksesan terkendali terhadap berkas. Yang selanjutnya, deteksi dan pemilihan tanggapan terhadap kesalahan. Yang selanjutnya, akunting atau pencatatan, struktur kesederhanaan, dan sistem berlapis slider system. Selanjutnya, sistem operasi generasi kelima. Ini generasi sistem operasi kelima pada tahun 1990-an merupakan tahapan distribusi komputer. Pada tahun ini pula sistem operasi mulai dikembang dalam segi interface yang terdapat sistem operasi GUI yang merupakan singkatan dari Graphics User Interface. Baiklah, itulah penjelasan saya mengenai tugas ini sistem operasi generasi kelima. Cukup sekian saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.